teriak dia. Ini aku ya lagi. Oke, saya kira juga. Oke Pak. Oh ya kira dia juga ini. Nah, ini. Ya, oke, ini musician kita. Kapan bukunya di launch? Sudah rilis tapi launchingnya mungkin akhir Februari. Apa di sini ada? Ya, seminar sini. Soal ini Panji kan bikin di sini. Terima kasih Pak, terima kasih. Panji kan bikin di sini juga. Tempat ini memang disediakan untuk. Ayo, Panji juga nge-launch itunya di sini. Kalau mau di sini, aku dampingi untuk apa? Untuk acaranya. Ayo, udah. Baik, tolong diganti ini. Selamat datang di ini ruangan ini namanya Philip Kotler's Room karena memang diresmikan sama Profesor Philip Kotler. Dia 2 kali ke sini dan dia nanti akan datang lagi ke Indonesia pada waktu persis berusia 80. 27 Mei nanti di Bali sekalian meresmikan Museum Marketing 3.0. Buku-buku Kalmadia yang kelima akan meledak diterjemahkan 20 bahasa non-Inggris di seluruh dunia, jadi kita bikin museum Marketing 3.0. Jadi prinsipnya ya al-amin lah. Aku ini orang Katolik tapi baca hadis dan bantu Islam Indonesia untuk memasarkan Islam di Indonesia. Raja Ubud, nah, nanti Budpar juga yang bantu untuk museumnya itu ulang tahun ke-80. Dan kalau yang senang Kotler, nanti kalau teman-teman kita, aku punya data beberapa orang untuk gala dinnernya Kotler di Ubud. Di mana di Nusa Dua. Nah, tapi seminarnya besar-besaran di Pacific Place tanggal 1 Juni di sini. Di sini 1 Juni sehari, terus 30 Mei ya, 30 Mei, 1 Juninya di Kuala Lumpur, ya Magnas Kuala Lumpur yang ada ini. Nah kalau hari ini memang tempat ini kan sering kita kumpulin teman-teman youth, women, netizen, karena saya sangat percaya youth lebih penting dari orang senior. Nah, orang senior seperti saya ini selalu melihat masa lalu, dan youth itu melihat masa depan. Terus woman lebih penting daripada men, karena woman itu lebih punya prinsip gitu ya. Prinsipnya nggak bisa koyak-koyak. Kalau laki itu kan money, sex, and power gitu ya. More money, sesudah punya more money, more sex, more sex, more power begitu terus ya. Kalau perempuan kan itu relap gitu ya. Kalau lagi frustasi makan terus kalau kegembuhan terus berdoa terus ya apa mau kegembuhan lagi itu baru jatuh cinta lagi bersadar lagi. Nah kemudian kalau netizen ya kita sering ngomong bahwa netizen itu adalah masa depan. Kita bangga sekali karena everybody kalau nggak jadi netizen ya habis. Nah hari ini khusus kita itu mau bantuin aja karena Anda pasti ngikuti kan itu. Jadi anulah kalau aku itu sekarang ini sudah nggak perlu nyalain siapa-siapa, tapi apa ya kelihatan bahwa mulai dari awal sebetulnya lihatnya mereka itu kan tidak transparan, itu voting itu tidak transparan gitu. Tidak tahu sebentar rankingnya naik, sebentar lagi turun gitu. Jadi nggak pernah transparan berapa votingnya, dapat berapa, kenapa kok nomor 28, nomor 14 itu sebetulnya nggak transparan. Tapi ya mungkin teman-teman sini ini kan kepingin gimana lah supaya masuklah di Jawa Timur. Padahal prinsipnya kalau voting-votingan gitu, kalau new wave, kalau istilah saya kan new wave itu. Kalau yang ditetapkan UNESCO itu kan legacy gitu, ahli-ahli yang terpegang, ya sudah lah. Ini ada new wave, mesti kan transparan. Gitu. Kalau sudah new wave itu tidak transparan, ya bukan new wave lagi ya sebetulnya ya. New wave itu mesti transparan. Jadi ya, tapi ya nggak usah mungkin lagi. Bahwa di perjanjiannya memang panitianya berhak untuk nyoret setiap saat, walaupun sama sepindah gitu. Nyoret setiap saat, terus bisa naik, bisa turun, wis memang kayak gitu. Tapi dulu saking kepinginnya mungkin kita itu kepingin masuk ya, wis pokoknya wis nggak apa sudah nggak transparan pokoknya ya apa caranya masuk gitu. Terus kedua dirayu juga untuk jadi wis mungkin pertama kali 10 juta US itu wah nanti kita usahakan itu bisa. Dengan anggapan bahwa nanti kalau saya jadi bos mudah-mudahan
kemungkinan menangnya lebih besar gitu ya, semangat gitu. Tapi memang terakhir kan memang Gulpar saya tahu sendiri tidak pernah legally binding sama New Zealand Bonders itu. Yang legally binding itu memang New Zealand Bonders di Indonesia, itu yang partnernya ini. Tapi katanya partnernya memang dikenali sama Gulpar sih, nggak tahu, makanya kita juga ingin tahu the truth behind ini kan kayak apa. Tapi terakhir saya melihat bahwa New Zealand Bonders ini repot juga. Dia pertamanya ngancam kan, kalau sampai nggak nyetor duit uang muka mengenai hosting, nanti yang di finalisnya akan dicoret. Ini kan sudah dapat dari saya gini. Nah, terus Pak Sabta marah, kemudian ya sudah, kalau mau dicoret silakan coret. Terus kayaknya nggak berani, terus ditunda dari 31 Januari ditunda jadi 7 Februari kan. Tapi kemarin betul-betul jam 12 GMT, jam 7 malam waktu sini, akhirnya betul-betul yang dicoret ternyata bukan komodonya kan, tapi Gulparnya yang dicoret ya, dari official supporting committee, tapi komodonya dihilangkan. Jadi kayaknya mereka mikir-mikir juga kalau mau nyoret komodo, walaupun menurut perjanjiannya boleh memang dia boleh coret-coret tanpa perlu kasih reason, boleh memang, boleh. Tapi kayaknya akhirnya sesudah ditunda seminggu mereka akhirnya ngalah. Ya sudah, ini Gulparnya aja yang dicoret, nggak boleh jadi official supporting committee. Aku melihatnya ini kok kayak politik di daerah merah ya. Jadi kayaknya pemerintah ini diadu sama masyarakat. Jadi di dalam website-nya kan dia bilang ya mudah-mudahan website ini nanti akan ada pihak-pihak lain nanti yang akan mensupport, dan nanti pemerintahnya sadar seolah-olah gitulah, pokoknya pemerintah ini dilok-ilok no. Nah kalau sudah gini, aku ya mikirnya we are in crisis, kenapa kok kita nggak bersatu gitu ya. Jadi kalau aku gitu ya nggak terima, bukan berarti Gulpar ini sempurna, bukan berarti Gulparnya perfect person gitu ya, enggak ya. Ini bukan masalah apakah ini Jero Aceh, apakah ini Gulpar, apakah ini Sabta Nirwandar ya. Tapi masalahnya sudah Indonesia, karena itu saya advice pada waktu itu, tolong Gulpar clarify dulu sama RI 2 sama RI 1, ya kan? Karena kalau kejadian apa-apa kan, akhirnya kan memang betul-betul clarify sama RI 2 RI 1, dan oke, sudah dikasih tahu RI 2 RI 1 bagaimana, dan juga New Zealand Bonders juga kirim surat ke RI 1 juga kan. Jadi RI 1 mestinya sudah dapat dari dua belah pihak. New Zealand Bonders juga ngomel-ngomel ke RI 1, gimana ini seolah-olah departemenmu kok kayak gini, sedangkan tiap Gulpar juga presentasi sama RI 1 kronologisnya, jadi mestinya ya sudah dengar dari dua belah pihak, terus akhirnya kasih clarify, ya sudah kalau sudah begini ya sudah kita lawan saja gitu. Jadi kemudian saya titip pesan juga, belakangan ini memang aku hotline terus sama tim Gulpar ini, kasihan juga sih. Saya bilang, aduh ya, kepalanya boleh panas tapi hatinya mesti dingin ya. Jadi kita mesti cool, calm, and confident ya. Rokok dulu, kasih ya Mas Budi ya. Kalau lagunya enggak itu. Jadi buatin lagu dengan Mas Budi dan lawan ini ya. Cool, calm, and confident. Wah ini kan, aku bilang jangan ngamuk-ngamuk lah. Jadi kalau nanti kamu ngamuk, orang pariwisata mau ngamukan. Nah, boleh juga, hospitality itu kan mestinya kalem atau tidak ya. Tapi mungkin saya nggak tahu, saya kan di belakang layar lakukan nggak ikut press conference-nya dan sebagainya, ya mungkin ada yang emosional ya kan, tapi nggak tahu aku. Pokoknya aku pesen-pesen terus gitu, harus full kalau confident. Tapi terakhir keluar kemarin kan kayak gitu ya. Jadi saya mencoba ngobrol dengan beberapa penggiat, sekarang aktivis itu namanya penggiat ya. Tahu juga penggiat ya sudahlah, jangan di ini kalau di era ini kalau sudah gini ini orang main antri ini. Terus aku bilang, wes kalau gitu tak bikin cepet-cepetan nih kita real bonder ya kan. Nggak boleh, sudah nggak boleh pakai logo New Zealand Bonder kan. Jadi ya sudah, kita bikin cepet-cepetan. Kalau kebetulan Pak Sabta seneng ini, sudah dipatenkan aja, jadi kita patenkan ini.
Iya, jadi kalau 2 hari Komodo National Park ini nggak pakai project kan SKT. Dan kita dapat project, jangan keliru loh. Enggak loh, aku kerja bakti betul-betul, aku juga enggak dapat. Tapi boleh dicek Bu Nia datang sini tanya, Pak Hermawan ini berapa rate-nya? Sudah mikir rate sekarang we are in crisis, kita saling membantu. Ada waktunya kita ngecas, ada waktunya kita bersatu. Ini bukan masalahnya saya suka nggak suka sama Pak Jerowace, bukan masalahnya Pak Jerowace itu orang sempurna atau orang kurang sempurna, bukan masalahnya Sabta Nirwandar, bukan masalah SBY, masalah Indonesia. Jadi tak pikirkan ini, akhirnya gitu senang. Jadi kemudian kita oke, kita yang ambil inisiatif ini karena tiap 3 bulan beberapa teman-teman kan sering kesini ya. Aduh ini langganan ini kalau kesini ya, Mas Priadi pernah sini ya. Belum pernah ya, tapi Aditya pernah ngomong di sini, lucu sekali loh Aditya itu. Tadi sudah di sini, mana kambing jantan loh. Dia ngomong di sini bolak-balik ya, Mbak Sinta dari sini ini, beberapa teman Citra dari sini ya. Jadi aku bilang nanti Bu Nia jadi tamu, ini Pak Sabta rencananya datang juga, tapi kayaknya lagi sama Pak TML. Aku juga yang nganjurin ke Pak Dr. Mulia Labis pada waktu gini tanya aku bukan mau aja bilang ke Pak TML aja, kredibilitasnya kan tinggi, beliau kan transparansi internasional gitu ya, jadi mestinya beliau mesti punya kredibilitas dan bisa ngeliatin apa yang normal. Terus dia bikin surat bahwa kita kecewa kenapa mau dikait-kaitkan posting sama nominating. Nah ngerti lah, aku bukan masalah law-nya, tapi aku masalah ininya saja. Harapan saya nanti kita bisa diskusi, saya cuma memfasilitasi saja sama dunia dan beberapa penggiat gitu, supaya nanti siapa tahu teman-teman ini bisa membuat trending topic gitu ya di Twitter ya. Kita kan jago bikin trending topic ini. Nah kalau teman-teman bisa bikin trending ini loh, jangan tahu sama marah-marahin ini seremon dan menurut aku, jangan. Tapi cukup Komodo the real wonder of the world, kalau itu bisa jadi topik itu gimana cara bikinnya aku juga nggak tahu. Jadi aku minta tolong teman-teman, jadi nggak usah marah-marahin user wonder, buat apa bukan front ya. Tapi kalau bisa trending topik, kemudian the real wonder, Komodo the real wonder of the world, nggak usah Komodo National Park gitu. Ini sengaja dibikin Komodo National Park karena yang didaftarkan kan memang parknya, bukan komodonya. Dan impactnya itu kalau yang pernah ke sana, memang ini kan Olga itu sering diving sini. Olga sudah 6 kali sih di sini diving terus. Aku cuma pernah sekali ke sini dan jalan-jalan di parknya itu memang kayak Jurassic Park sih. Dan agak adventurous. Sudah pernah ke sana? Waduh, memang menyenangkan tapi sambil kebik-kebik. Nggak boleh bawa senjata kan? Dan bawa tongkat saja, baiknya itu jalan gini dan anytime Komodo itu bisa keluar. Apalagi kalau kita luka, bahaya sekali dia bisa nyamber kita. Jadi kita nggak boleh membunuh dia boleh membunuh kita. Dia melindungi. Dan ketika saya ke sana, betul-betul sesudah 2 jam keliling-keliling dan agak-agak takut, tapi asik tidak pernah kayak begitu karena dia bawa cuma tongkat begitu ya, tapi guide-nya itu jago. Nah, itu loh Pak, itu nah itu kalau jalan sendiri itu bisa nginjek itu kayak kayu. Dan ketika kita sesudah muter 2 jam, kita mampir di kantornya Taman Nasional Komodo itu. Betul-betul Pak, ada karyawan yang sininya baru dimakan komodo. Saya tanya kisahnya bagaimana. Pada suatu hari Minggu katanya si orang ini masuk kantor sendirian karena dia mau ngelebur, dia gawe yang hebat, pagi-pagi sendirian. Dia kerja gitu, nggak tahu kalau komodo itu masuk. Dia kerja gini di atas meja gini, loh kok ini kok empuk gitu. Empuk, jadi soft itu kayak, loh ini tadi kok